Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di my channel, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda, terutama Anda yang hobi elektronik dan masih mungkin ada beberapa yang pemula atau masih tahap pengenalan atau tahap mempelajari elektronik. Di sini saya ada satu unit mesin TV Cina, di mana dia untuk cara melepaskan cop dari tabung ini ya, kita bisa menggunakan kabel yang pada gulungan tabung, pada tepi tabung biasanya ada semacam kawat ya, seperti ini ya. Itu kita tinggal lilitkan pakai kabel, terus ujung kabel yang satunya lagi kita sambil buka karetnya sedikit, kita sambil masukin kabelnya sampai dia menempel pada besi tengah. Dan setelah nempel di besi tengah, kita ditempelkan saja atau sambil digosok-gosok biar netral atau dia tidak menyimpan tegangan lagi, karena dia mirip untuk tabung televisi, dia adalah mirip seperti kapasitor, di mana dia ada logam di dalamnya, dua logam, di mana satu logam bagian tepi tabung, yang kedua logam pada bagian tempat cop ini ya. Jadi untuk di sini ketika ada dua logam dia di dalam satu ruangan, dan ruangan itu adalah ruangan apa, kemungkinan besar dia akan menjadi seperti kapasitor. Untuk nilainya kita nggak bisa mengetahui karena emang kemungkinan besar karena emang high voltage atau di atas 1000 kilovolt. Jadi untuk tegangannya dia otomatis menyimpan sangat besar di bagian dalam tabung ya, karena sifat elektron atau sifat arus listriknya di dalam dia mau tersimpan 10 tahun pun dia masih ada, karena di dalam dia masih terus berputar atau terus saling memantul, jadi hampir tiada hentinya untuk ini. Dan untuk bagian sini emang bagian layar tabung dia emang enggak ini ya, karena ada reflektornya. Jadi untuk ini dia sudah terlindungi untuk ini ya, dia sudah terlindungi oleh beberapa ini, jadi untuk ke ujung sini dia lebih aman. Namun terkadang ada juga ketika kita nggak sengaja megang sini, terutama yang cukup berdekatan dengan bagian depan yang ini, kemungkinan besar akan sedikit rasa sengatan listrik ya untuk bagian sini saja, yang dimana dia sebagai bagian fokus. Itu hanya seberapa. Untuk Anda yang mau belajar servis televisi, terutama ini, pelajari saja untuk mesin Cina dahulu, karena mesin Cina emang dia bisa dibilang gampang susah, susah gampang ya di sini, karena emang dia sudah dirakit sesederhana mungkin, dengan kita cukup mudah untuk mengetahui bagian-bagiannya, karena di setiap TV dia pasti ada namanya IC besar ataupun IC jungle atau IC program. Banyak kan taunya emang IC program atau IC memori yang kecil. Begini dia si program. Oke, untuk ini dia IC program atau IC, bisa dibilang IC utama, IC jantung atau IC jungle ya, karena seperti kebun atau hutan dia
menyimpan semuanya di sini dan otaknya ada di sini. Bagian ini dia adalah seperti kebun atau hutan ya. Dia punya banyak banget, namun di bagian ini dia yang menyimpan memorinya. Ketika TV dinyalakan itu apa saja fiturnya yang akan dinyalakan, yaitu di program dari sini, dari memori atau dari simpanan datanya, settingannya berikut yang lainnya ya. Untuk ini IC utama, ini adalah tuner atau bagian penerima, bagian tuner. Dia sebagai penerima sinyal dari antena. Apabila dia rusak, untuk jenis TV Cina dia tidak mengeluarkan raster ya. Yang pertama emang gejala awal ketika masuk ke TV, mode TV ataupun channel umum, biasanya ada semut di sini. Kalau dia rusak, dia tidak ada semutnya di layar, hanya blank hitam ataupun langsung. Kalau blueback dia kemungkinan besar masih ada raster, namun tertutup oleh blueback ya, karena tidak ada sinyal masuk. Dan untuk ketika fitur bluebacknya dibuang, otomatis terlihat semutnya. Kalau ini rusak, dia tidak muncul semut ya. Untuk kerusakan bagian tuner yang pertama. Yang kedua, ketika melakukan proses scanning ataupun pencarian gelombang, dia tidak ada pergerakan, hanya semut saja. Tidak ada pergerakan yang menandakan bahwa tuner ini dia bekerja ya. Biasanya kalau bekerja dia masih normal, itu seperti ada bayang-bayangan hitam ataupun yang lainnya. Terus untuk ini dia adalah trafo horizontal driver, di mana dia berfungsi sebagai pembangkit sinyal untuk memicu transistor horizontal di sini, di bagian sini ya, tertutup, untuk memicu transistor horizontal, di mana dia akan mengaktifkan atau membuat flyback akan bekerja ya. Untuk ini dia adalah flyback, di mana dia disebut flyback transformator atau FBT ya. Kebanyakan memang taunya flyback ya. Flyback bukan, memang nama aslinya flyback, di mana ada arus bolak-balik yang membuat dia bisa mengeluarkan tegangan tinggi sampai 24 kilovolt, namun untuk ampernya dia kecil. Dan selanjutnya ini ada IC yang nggak jauh dari horizontal, dia emang banyakkan IC vertikal. Dia berfungsi untuk melebarkan dari atas ke bawah, dan fungsi dari transistor horizontal dia melebarkan dari tengah ke samping. Untuk vertikal dia dari bawah ke atas, untuk horizontal dia dari tengah ke samping ya. Namun di sini horizontal sebagai pusat utama karena dia yang menghidupkan flyback. Berikut juga akan memunculkan raster atau memunculkan gambar ya. Jadi untuk rusak bagian horizontal itu udah pasti kebanyakan tidak bisa start, ataupun untuk nggak bisa start emang banyak banget kasusnya. Bukan cuma bagian horizontal saja yang rusak, emang kebanyakan banyak banget kasus nggak bisa start. Namun untuk TV Cina kalau nggak bisa start emang kemungkinan IC ya. Jadi untuk ini fungsi horizontal dia ketika TV sudah dicolokin dia terdengar sedikit suara ces saja, berarti horizontal dia masih sehat atau masih aktif. Dan untuk bagian ini di bawah emang ini IC audio, dia nggak jauh dari soket yang menuju ke speaker ya. Ini IC audio yang menuju ke speaker. Untuk kasus IC audio kalaupun dia mati emang nggak ada suara. Biasanya emang untuk fitur lainnya dia masih normal. Kebanyakan fitur lainnya dari gambarnya bagus, tampilannya bagus, terus hanya saja bisu. Itu untuk tidak ada suara, bisa dari speaker ataupun dari IC ini ataupun dari
IC yang utama ya. Jadi emang rusaknya setiap bagian itu berbeda-beda, walaupun sama penyakitnya, berbeda penanganannya. Terkadang ada hal sepele, kadang ada yang hal serius yang perlu diperbaiki. Untuk yang selanjutnya lagi, ini ada transistor regulator, di mana dia yang menghidupkan total semua bagian di sini dari standby sampai TV menyala. Itu bagian ini power supply, karena dia kenapa disebut power supply, karena dia mensuplai atau memberikan fasilitas untuk semuanya. Jadi bila ada beberapa fitur yang rusak, kemungkinan ada beberapa bagian out dari power supply yang tidak bekerja dengan semestinya. Dan untuk ini semua udah ini. Dan ada lagi satu, ini namanya, ada yang bilang NTC, ada yang bilang PTC, karena emang untuk ini dia intinya kalau suhu panas dia akan resistansinya akan menurun. Dia posisinya nggak jauh dari soket yang menuju ke gulungan yang mengelilingi tabung ya. Dia emang cenderungnya seperti itu, nggak jauh dari soket yang menuju gulungan di tepi tabung. Untuk ini si kring emang ini nggak ini banget. Untuk setiap penanganan, setiap kerusakan memang berbeda. Disarankan kalau emang Anda yang masih pemula, rajin-rajinlah cek di YouTube, dan cek juga ke dari channelnya atau dari YouTubernya, itu dicek saja apakah ini real penanganan atau mungkin ada sama-sama masih ada kesalahan namun sudah terlanjur diupload. Karena emang dari YouTube ketika sudah diupload dan yang menonton cukup banyak, ketika kita menghapusnya itu menjadi kerugian bagi kita, karena emang nomor satu emang dari YouTube sudah membayar. Ketika videonya sudah dipotong, otomatis bayarannya akan dipotong sesuai durasi yang telah berjalan. Oke, untuk ini bagian-bagian dari mesin TV Cina. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian bawah. Ini dia ada PCB. Yang pertama, ketika Anda melakukan perbaikan memang wajib banget dicek solderannya, apakah ada yang retak atau ada yang gosong ataupun yang lainnya. Yang pertama adalah memang dia apakah ada yang retak, walaupun itu terlihat samar-samar, kita wajib banget untuk menyoldernya ya. Untuk bagian solderan itu wajib. Yang pertama memang diharuskan kalau ada terlihat agak sedikit meragukan, langsung saja disolder. Ingat, jangan saling konslet ataupun saling berhubungan saat penyolderan. Diusahakan saat setiap penyolderan itu satu titik atau satu poin. Di sini emang kita langsung menyolder satu poin, jangan sampai ujung soldernya menyentuh yang lainnya. Takutnya kalau elko atau di sini elkonya dia masih menyimpan tegangan dan kita nggak sengaja nyolder ngonslet ataupun berhubungan dengan yang lainnya, takutnya di sini menjadi masalah baru ataupun tambahan penyakit bagi mesin TV-nya. Yang kedua, kalau Anda mau melakukan perbaikan mesin TV itu dipastikan memang yang ini dibersihkan. Kalau bisa memang dibersihkan dulu pakai thinner ataupun yang lainnya. Bila di rumah konsumen, setidaknya seminimal mungkin ya pakai bensin ataupun yang apa, yang penting emang bersih. Diusahakan emang direkomendasikan pakai thinner ya, agar hasilnya lebih mantap, sempurna, mengkilat tanpa ada kusam di sini. Setelah Anda ini cek kebersihan mesin, dan yang selanjutnya Anda cek saja apakah ada resistor yang gosong, resistor putus, ataupun ada bagian PCB yang terbakar. Begitu ada juga perlu dicek lagi apakah ada bagian elko. Kita akan coba
akan coba menunjukkan. Oke, untuk ini semoga terlihat ya. Oke, untuk bagian elko kita wajib banget dicek dari bagian bawahnya. Terus bagian atasnya apakah dia sudah cembung. Apabila sudah cembung kita wajib banget menggantinya, karena emang dia sudah pernah mengalami overhead atau panas berlebih yang disebabkan oleh nilai kapasitansinya kebanyakan sudah menurun dari yang tertera pada bodi elko-nya ya. Yang selanjutnya memang kita harus cek apakah di bagian kaki elko-nya dia sudah berkarat atau mengeluarkan sejenis cairan. Itu wajib banget juga diganti untuk menghindari ininya. Dan nilai voltasenya kita naikkan, kalau bisa disetarakan. Dan untuk kapasitansinya emang disetarakan, kalau bisa dinaikkan sedikit. Contoh dari 1000 mikro kita bisa naikkan ke 2000 atau di bawah 2000 sedikit nggak masalah. Memang kadang ada 1800 mikro, ada kadang, namun memang kalau nggak ada dinaikkan lagi ke 2000 mikro. Untuk voltase diusahakan sama, kalau bisa emang dinaikkan lagi, contoh dari 25 volt ke 35 volt. Itu akan lebih bagus karena elko-nya bekerja tidak terlalu memaksakan. Untuk penanganan mesin TV Cina memang seperti itu, nggak jauh, dicek elko, cek resistor, cek kebersihan mesinnya, terus cek lagi jalurnya. Untuk jalurnya emang TV Cina kurasa nggak semuanya, 90% itu jalurnya nggak ada yang korosi ya untuk TV jenis Cina. Untuk mesin TV Cina seperti itu. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin ada hobi dengan elektronik dan Anda masih pemula, tentunya ketika mau panggilan masih pemalu. Namun di sini jangan khawatir, Anda sudah saya berikan informasi yang cukup menarik. Cara penanganannya kita nggak perlu khawatir, was-was ataupun takut, karena emang kalau sudah sesuai prosedur atau sesuai dengan standar kerja itu syukur rasa aman-aman saja, tidak ada hal serius yang membuat kita rugi ataupun yang lainnya. Jadi untuk ini, bagi Anda yang masih belajar elektronik, itu dicek ya karena yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada tambahan, kalau emang ada resistor yang kakinya sudah berkarat, kita cek dulu apakah kaki resistornya putus atau tidak, masih menyambung atau tidak, kita wajib banget dicek ya. Untuk ini kita akan, karena ini juga saya dapat dari Rocksock, kita juga mau, ini sudah habis kita cuci, hasilnya cukup mantap. Hanya bermodalkan sabun sunlight, bisa juga sabun colek. Kita cairkan dulu, kita masukkan ke wadah semprotan, kita semprot-semprot, nggak perlu digosok-gosok. Yang perlu digosok itu di bagian bawah saja. Di bagian bawah kita semprot pakai sabun ataupun sunlight, kita sambil digosok-gosok pakai sikat yang ujungnya plastik ya, bukan ujungnya kawat ataupun yang terlalu kaku ya. Yang jelas kalau bisa emang sikat yang bagian ujungnya itu emang banyakkan plastik, jadi plastik panjang-panjang, bukan jenis dari kawat. Karena kalau kawat itu sangat berisiko membuat PCB terluka, retak ataupun yang lainnya tidak terlihat oleh mata, namun dia sudah putus hubungan. Kita akan cek. Dan TV Cina yang kalau standar dia masih menggunakan kapasitor di sini, yang di dekat transistor horizontal dia adalah 912 atau 9,1 nano, dan di bagian yang out dari gulungan menuju ke ground itu nilainya kurang lebih 684 atau 680 nano.
tegangan di bagian kolektor transistor horizontal dia sekitar 110 sampai 120 volt. Itu untuk mesin TV Cina. Rasa mana-mana saja, kalau bisa memang 115 atau 117 biar mesin tidak overheat ataupun yang tidak membuat playback cepat rusak. Untuk penyolderan kita juga cek benar-benar ya, untuk setiap TV entah dari TV Cina ataupun yang lainnya, kita wajib banget dicek setiap pin atau setiap kaki komponen apakah dia menyambung sempurna ataukah hanya sekedar menempel-nempel saja. Kita wajib banget disolder ulang. Dan untuk yang lainnya kurasa nggak ada masalah. Bila ada kerusakan pada power supply, kita juga bongkar satu persatu dan pastikan Anda menggunakan sedotan timah atau atraktor. Itu pakai yang bermerek, walaupun itu versi KW-nya saya ada pakai merek Good. Mungkin terlihat Good, namun untuk ini saya juga kurang paham apakah ini benar-benar asli atau tidak. Untuk teksturnya, aduh maaf ya, dia ketika melakukan penghisapan atau penyedotan timah dia soft, halus, tidak terlalu menghentak ke PCB yang membuat jalur akan putus. Untuk bagian ujungnya kita pakai bekas karet chop flyback. Untuk besi di dalamnya saya sudah melakukan modifikasi, di mana di bagian dalam memang kita sedikit dipotong hampir separuhnya ya. Di sini mungkin terlihat itu besinya di bagian tengah, biasanya dia sampai sini, hampir mendekati ke atas. Kita potong cukup jauh ya, hampir separuh, untuk membuat efek sedotannya tetap prima dan enggak terlalu menghentak ke ininya. Otomatis di bagian kancing dalamnya sini, yang ini ya, sebagai ini, dia akan jauh lebih awet, tentunya tidak akan mudah rusak. Untuk selebihnya kita bisa bersihkan secara berkala. Ini bagian karetnya kita wajib banget dibersihkan agar daya hisapnya tetap sempurna. Ingat, nggak perlu pakai ditambahin oli ataupun yang lainnya, kita cukup rajin-rajin bersihkan saja. Untuk seal atasnya ini, karena dia cuma satu seal. Di bagian dalamnya rajin-rajin saja dibersihkan untuk menghasilkan sedotan yang sempurna dan tidak meninggalkan sisa kotoran ketika melakukan penyedotan timah ya. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share bila video saya ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Oke, tak usah banyak bicara. Yang jelas saya sudah menjelaskan yang saya bisa semampu saya. Bagi Anda yang hobi elektronik, suka dengan elektronik, dan sangat-sangat mencintai elektronik, kurasa untuk langkah ini adalah menjadi peluang emas bagi Anda. Anda bisa memperbaiki TV, otomatis kebanyakan Anda bisa melakukan hal yang baru di seputar elektronik lainnya. Oke, langsung saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.